ada di rumah, kembali lagi dengan Kak Ona bersama Kak Novi. Ya, hari ini Kak Ona dengan Kak Novi kembali lagi mengajak adik-adik semua untuk mengikuti ibadah gereja anak di pagi hari yang indah ini ya. Jangan lupa hari ini kita akan ibadah. Apalagi ya Kak Novi ya yang kita laksanakan? Nah, kalau kita ibadah itu kita harus pertama siapkan hati, siapkan pikiran untuk kita beribadah sama Tuhan Yesus. Jangan adik-adik bermain, jangan adik-adik meninggalkan ibadah ya adik-adik. Harus serius ya untuk mengikuti ibadah gereja anak. Nah adik-adik semua, sebelum masuk dalam pujian dan penyembahan, Kak Ona dengan Kak Novi akan mengajak adik-adik untuk apa ya Kak Novi ya? Kira-kira jangan sampai mereka di rumah lupa ya. Apa ya Kak Novi ya sebelum masuk pujian dan penyembahan? Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, adik-adik harus benar siap-siap. Adik-adik siapkan hati buat kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan semangat. Kak Novi bilang harus semangat. Kak Novi pasti lupa juga. Kita harus masuk dalam angel prayer, doa Bapa kami dan menghafal 10 perintah Allah. Nah, kita pertama-tama mengajak adik-adik semuanya berdiri dengan semangat dan kita akan masuk dalam doa angel prayer. Angel prayer. In the name of the Lord, the God of Israel, Michael on my right, Gabriel on my left, Uriel before me, Raphael behind me, and above of my head, Shekinah glory. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Shalom! Shalom semuanya anak-anak gereja anak. Ada sukacita? Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Walaupun kita ibadah online, tetapi kita harus on fire. Kita harus membawa api pujian penyembahan ada di rumah-rumah. Oke adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita semua persiapkan hati dan pikiran kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih dan penyertaan Tuhan kepada adik-adik kami yang ada di rumah-rumah. Mereka sukacita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sekalipun kami ibadah online, tetapi tidak membuat mereka untuk bersedih.
tetapi mereka terus bersukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan Kau menutup bungkus ibadah kami pada hari ini. Biarlah apapun yang kami lakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah, bahkan menari buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pasukan! Pasukan! Laskar Kristus! Yes, saya siap! Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Yeay!
And give
adik-adik semua sudah memuji dan menyembah Tuhan. Wah, semangat sekali mereka ya Kak ya. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu judulnya apa ya Kak Novia? Nah, adik-adik, firman Tuhan yang berjudul Keluarga Allah. Nah, adik-adik harus taat sama orang tua, sama bapak, sama mama, sama kakak, maupun sama siapapun yang lebih tua daripada adik-adik. Harus melakukan kebaikan, harus mengasihi papa, mama, sayang papa, sayang mama. Tidak boleh Tidak boleh melawan ya. Nah, mari kita sama-sama dengar cerita firman Tuhan dari Kak Yubi. Nah, tapi Kak Ona, sebelumnya adik-adik punya ayat hafalan loh Kak Ona. Apa ya Kak ya? Nah, adik-adik punya ayat hafalan Matius 7 ayat 12 yang berbunyi demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semua sehat? Sehat ya, masih ingat sama Kak Yubi? Masih ya, oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman. Saya mengundang adik-adik untuk berdoa ya, tutup mata dan berdoa sungguh-sungguh ya. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Berkati, urapi Kakak Yubi yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga lewat mulutnya Tuhan keluar firman dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan belajar tentang keluarga Allah. Nah, adik-adik, bagaimana adik-adik di rumah ya? Apakah adik-adik bahagia? Apakah adik-adik di rumah merasa tidak nyaman? Nah, adik-adik, mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita hidup di dalam keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kita baca di Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, adik-adik ingin dihargai? Pasti ya. Ingin disayangi? Ya, pasti juga. Ingin diperhatikan? Semua ingin ya. Pasti semua ya, semua kita baik Kak Yubi, baik teman-teman dan juga adik-adik ya, pasti menginginkan hidup yang serba dimengerti oleh semua orang ya. Pingin disayangi, pingin dihargai, pingin dikasihi, pingin dicintai ya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua ya, adik-adik, bahwa apa yang kita inginkan itu kita perbuat lebih dahulu kepada orang lain. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ingin dimengerti, ingin disayangi, nah perbuat juga seperti itu ya, kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, bahkan kepada keluarga yang lain yang tinggal serumah dengan kita ya. Oke. Nah, firman Tuhan mengatakan seperti itu. Ya. Tips bagaimana kita menjadikan keluarga kita nyaman. Ya, di sini kakak akan bagikan kita tips bagaimana
supaya keluarga kita itu nyaman dan kita sebagai anak-anak juga merasa nyaman dan bahagia di rumah. Nah, yang pertama, bersikaplah atau tunjukkan bahwa Anda tulus, ya. Jadi tidak ada unsur paksaan dari diri kita, adik-adik, ya. Jadi kita melakukan apa saja di rumah kita, yaitu kita melakukan yang terbaik dengan hati yang tulus. Kita membantu orang tua, kita mengasihi mereka, kita mengasihi kakak dan adik kita, ya. Kita melakukan dengan tulus tanpa ada embel-embelnya, ya. Embel-embelnya itu tidak ada tanpa adanya sesuatu di balik itu. Jadi kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Kita mengasihi mereka, kita membantu orang tua kita, kita mengasihi adik kita, kita menyayangi, ya, keluarga kita, ya. Kita memberikan yang terbaik kepada mereka, oke? Dan yang kedua, belajar untuk menghargai atau menghormati orang tua kita. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah melakukan hal seperti ini? Ya, kita menghargai orang tua kita, kita menghormati mereka, ya, sebagaimana apa yang Tuhan inginkan bagi kita semua, ya, khususnya adik-adik sekarang ini yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, menghormati orang tua itu adalah perintah Tuhan, adik-adik, ya, terdapat di Efesus 6 ayat 1 sampai 3, ya. Coba adik-adik baca di Efesus Efesus 6. Adik-adik buka Alkitabnya, ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Nah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, itu perintah Tuhan. Kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus taat. Kita tidak boleh melawan. Kita tidak boleh membantah nasihat-nasihat orang tua kita, adik-adik, ya. Jadi ini adalah perintah Tuhan supaya kita menghormati dan menghargai orang tua kita. Nah, apakah adik-adik sudah melakukan hal ini di rumah? Sudah menghargai orang tua adik-adik di rumah? Ya, ada yang sudah, mungkin ada yang belum, ya. Mungkin adik-adik karena masih anak-anak, ya, suka membantah orang tua, ya, malas-malasan. Nah, tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar kita menghormati orang tua kita. Oke? Nah, ada beberapa, ya, figur, ya, penghancur Kristus di dalam keluarga kita, yaitu konflik. Yang pertama, konflik berkepanjangan, ya. Jadi di dalam rumah tangga itu sering ada keributan, pertengkaran yang berkepanjangan yang tidak selesai-selesai. Itu yang membuat akhirnya kita tidak merasa nyaman di rumah. Yang kedua, komunikasi yang terhambat, ya. Komunikasi antara anak dan orang tua harus terjalin dengan baik, ya. Apa yang adik-adik inginkan itu harus dikomunikasikan dengan baik kepada orang tua, ya. Nah, Miss bersaksi dulu, Miss waktu masih kecil, Miss itu jarang sekali berkomunikasi dengan orang tua, ya. Miss kakak tidak pernah menyampaikan hal-hal apa yang kakak ingin sampaikan, ya. Kakak pendam sendiri, tapi itu semua itulah yang menghambat tidak ada kenyamanan antara kita dan orang tua, ya. Kita sungkan. Nah, itu kita harus perbaiki, ya, komunikasi kita, berbicara kita dengan orang tua kita. Kita harus sampaikan apa yang kita inginkan, ya. Apa yang adik-adik inginkan itu harus disampaikan. Ada luka batin. Yang ketiga, ada luka batin
atau trauma. Nah, itu kita harus selesaikan luka-luka batin kita. Jika kita sakit hati dengan orang tua kita, dengan adik dan kakak kita harus selesaikan dengan Tuhan. Ya, kita harus selesaikan sehingga kita merasa nyaman, oke? Berkurangnya rasa percaya satu sama lain. Nah, apakah adik-adik percaya sama orang tuanya? Atau sama kakak, sama adik? Ya, semoga adik-adik percaya. Nah, yang kelima, kebersamaan yang kurang berkualitas. Nah, kebersamaan ya adik-adik sama orang tua harus dijaga ya, harus punya waktu yang pas ya, selalu bersama-sama dengan orang tua ya. Jadi adik-adik harus selalu bersama-sama dengan orang tua, berbagi ya, bersama-sama, bercerita bersama, nonton bersama, makan bersama, berdoa bersama. Mungkin hal-hal itu yang membuat kita rasa kita dekat sama orang tua dan adik kakak kita atau keluarga yang lain. Nah, demikian Yosua ya. Yosua kenapa dia sangat kuat ya dalam hal ini ya, kita baca di Yosua 24 ayat 15. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, Yosua ini ya, dia percaya kepada Tuhan dan dia selalu mengandalkan Tuhan ya dalam keluarganya. Nah, demikian adik-adik ya. Jadi tanpa Tuhan maka keluarga kita tidak bisa nyaman, keluarga kita tidak akan bahagia. Maka itu adik-adik hadirkan Tuhan setiap hari di dalam keluarga adik-adik. Hadirkan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan ya, bernyanyi ya, berdoa, baca firman ya. Itulah yang membuat Tuhan hadir dalam keluarga kita, dan kita meneladani Tuhan Yesus Kristus ya. Kita harus ikut teladan Tuhan Yesus yang punya kasih ya. Jadi kita mengasihi satu dengan yang lain ya, mengasihi orang tua kita, mengasihi kakak kita, mengasihi adik kita. Nah, maka rumah tangga keluarga kita akan nyaman dan bahagia. Oke? Nah, demikian firman Tuhan hari ini tuh yang sudah kita dengar bersama adik-adik. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita tutup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami bagaimana Tuhan kami hidup di dalam keluarga kami Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kadang kami sering lalai, kami sering tidak taat akan firman-Mu untuk menghargai orang tua kami, mentaati mereka sebagai orang tua kami. Kami minta ampun Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat akan Engkau Tuhan. Kami mau melakukan kebenaran-Mu firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, menjadi anak-anak yang menghormati orang tua. Bahkan kami mengasihi kakak adik kami dan keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Ampuni kami sebagai anak-anak yang tidak taat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam keluarga kami. Engkau memberkati keluarga kami ya Tuhan. Engkau memberkati orang tua kami, Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami senantiasa Tuhan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Dadah adik-adik, shalom. Oke adik-adik, tiba saatnya kita berdoa ya, dan ikutin Kak Elin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur di mana hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kembali Tuhan. Walaupun kami beribadah melalui online Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan itu ada di setiap rumah-rumah. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan Yesus menjamah seluruh hati adik-adik kami Tuhan. Biarlah mereka Tuhan semakin hari semakin on fire untuk mereka Tuhan mengikuti ibadah online terus setiap hari Minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abah ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat adik-adik kami, buat papa mama dan seluruh keluarga besar mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kuasa Tuhan memberkati seluruh keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan, diberkati dalam segala kesehatan, berkati sekolah mereka Tuhan, dan dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan itu sempurna atas hidup mereka Tuhan, dan kami percaya bahwa Mazmur 91 menjadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Kau berkati bisnis orang tua mereka Tuhan, bisnis apapun Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan akan memberkati Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Kami sungguh bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hore! Kak Novi, mereka sangat semangat sekali adik-adik kita di rumah ya. Tetap bersukacita menyembah Tuhan dan mau melakukan kebaikan bagi sesama. Saling mengasihi kepada orang tua, sayang mama dan sayang papa. Dan jangan melawan sama orang tua. Kalau papa mama lagi suruh, misalnya Kak Novi beli ini, terus Kak Novi bilang, kenapa harus suruh-suruh saya? Nah, gak boleh. Anak Tuhan itu harus taat. Oke ya. Terima kasih ya adik-adik semua untuk kesetiaan dan komitmen yang selalu mengikuti ibadah gereja anak ya. Terima kasih ya. Nah, jangan lupa juga ya di minggu depan kita akan kembali, kakak-kakak tim gereja anak akan kembali mengajak adik-adik semua untuk mengikuti ibadah gereja anak di hari Minggu besok ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.